Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain Kanjeng Sunan Giri selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi
Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan. Maafkan saya, Sunan. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus.